Selamat malam Bu Lucia dan selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang manajemen persediaan deterministik. Kami terdiri dari Yosef Aldi Pratama dan saya sendiri Fatarina Natalia dan Roberto Pandanga. Apa itu manajemen persediaan deterministik? Manajemen persediaan deterministik adalah proses pengolahan dan pengontrolan atas persediaan barang atau produk yang akan didistribusikan oleh perusahaan kepada konsumen. Pengelolaan stok barang sangat berkaitan dengan pencatatan dan administrasi pengelolaan stok. Saat ini banyak perusahaan besar yang fokus dalam pengembangan pengelolaan gudang yang canggih dan diintegrasikan dengan sistem selainnya dalam operasional perusahaan, seperti sistem keuangan dan sistem lainnya yang bersinergi dengan proses pendistribusian barang. Next. Pentingnya belajar manajemen persediaan deterministik. Pentingnya belajar manajemen persediaan deterministik itu untuk menjaga supaya proses produksi bisa berjalan tanpa terpotong akibat kekurangan persediaan. Bolehkah inventory disimpan dalam jumlah banyak? Ada dua pendapat. Yang pertama, jika modal terlalu banyak, sama dengan modal akan berhenti atau stagnan. Jika modal terlalu sedikit, maka akan kehilangan sales. Maka sebaiknya modal tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit, atau disiapkan saat dibutuhkan. Next. Biaya yang berhubungan dengan persediaan. Ada 4 biaya yang berhubungan dengan persediaan. Yang pertama, biaya penyimpanan persediaan. Biaya penyimpanan persediaan adalah biaya yang muncul dan dikeluarkan untuk menyimpan barang atau material bahan baku yang telah dipesan sebelumnya. Biaya penyimpanan ini bisa berubah sesuai dengan nilai persediaan yang disimpan. Yang berikutnya ada biaya pengadaan atau biaya pemesanan persediaan. Biaya pemesanan persediaan adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan pemesanan barang atau persediaan. Biasanya ini meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan mulai dari pertama kali order hingga barang yang dipesan tersebut tersedia di gudang. Yang ketiga ada biaya akibat kekurangan persediaan. Biaya akibat kekurangan persediaan adalah biaya peluang yang hilang apabila produksi tidak bisa berjalan pada jadwal yang sudah direncanakan karena kekurangan bahan. Di dalam manajemen persediaan terdapat dua modal manajemen yang umumnya atau sering digunakan oleh perusahaan, yaitu EOQ dan JIT. Yang terakhir ada biaya persiapan. Biaya persiapan muncul apabila perusahaan memproduksi sendiri barang atau material persediaan yang dibutuhkan. Next. Fokus untuk pengelolaan persediaan ini ialah menentukan jenis persediaan karena ada banyak item barang yang disimpan oleh perusahaan. Next. Yang berikutnya ada ABC classification. Untuk ABC classification digunakan untuk memilah item barang yang disimpan dalam klasifikasi A, B, dan C. Next. Berikut adalah gambar dari ABC classification. Untuk klasifikasi A, di sini ada jumlah barang atau jumlah item dari perusahaan tidak lebih dari 15%. Akan tetapi dari 15% tersebut memiliki nilai atau value sebesar 80% dari jumlah item yang disimpan oleh perusahaan. Kemudian untuk klasifikasi B, jumlah item tidak lebih dari 30%, akan tetapi dari 30% tersebut memiliki nilai atau value sebesar 15% dari jumlah item yang disimpan oleh perusahaan. Kemudian untuk klasifikasi C, jumlah item tidak lebih dari 60%, akan tetapi dari 60% item yang disimpan oleh perusahaan memiliki nilai sebesar 10% dari jumlah item yang disimpan oleh perusahaan. Lanjut. Kemudian selanjutnya adalah biasanya perusahaan itu akan
umumnya difokuskan kepada item-item yang termasuk di dalam klasifikasi A. Next, please. Yang selanjutnya adalah how much to order dan when to order. Untuk menentukan how much to order dan when to order, terdapat 3 metode yang dapat dilakukan. Next, please. Nah, metode perhitungan persediaan di sini ada 3. Yang pertama adalah economic order quantity, kemudian yang kedua adalah production order quantity, dan yang ketiga adalah quantity discount model. Di kesempatan kali ini, kelompok kami fokusnya kepada economic order quantity. Next, please. Di dalam model economic order quantity terdapat beberapa asumsi model, yaitu yang pertama, permintaan diketahui dan bersifat konstan serta independen. Kemudian yang kedua, lead time-nya juga diketahui dan bersifat konstan. Lalu yang ketiga adalah pengiriman barang bersifat instan dan komplit. Yang keempat, quantity discount tidak dimungkinkan. Dan yang kelima adalah stock out dihindari. Next, please. Kemudian selanjutnya adalah inventory usage over time. Di sini inventory usage over time adalah basic dari model EOQ. Dengan nilai Q di sini adalah maksimum inventory level yang pada saat jangka waktu tertentu akan mencapai batas minimum inventory. Kemudian dari batas minimum inventory ini perusahaan akan kembali membeli persediaan hingga mencapai batas maksimum inventory level lagi. Kemudian secara bertahap persediaan tersebut akan mencapai batas minimum inventory. Nah, dari penggunaan persediaan tersebut dapat kita lihat rata-rata dari inventory on hand atau persediaan yang ada di tangan dengan rumus Q/2. Kali ini saya akan menjelaskan minimizing cost. Minimizing cost adalah menekankan biaya produksi sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, atau bagaimana memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan menekan biaya produksi sekecil-kecilnya. Misalnya, petani kecil atau subsisten karena dihadapkan pada keterbatasan biaya. Manakala petani dihadapkan pada keterbatasan biaya dalam melaksanakan usaha taninya, maka mereka akan mencoba bagaimana meningkatkan keuntungan dengan kendala biaya usaha tani yang terbatas. Suatu tindakan yang dapat dilakukan adalah bagaimana memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan biaya produksi yang sekecil-kecilnya atau terbatas. Pada kali ini bisa dilihat sebuah grafik meminimalkan biaya tujuannya untuk meminimalkan biaya total. Yang selanjutnya adalah model EOQ. Di sini model EOQ, key-nya di sini adalah number of pieces per order, kemudian key bintang adalah optimal number of pieces per order atau EOQ-nya yang akan dicari. Kemudian D di sini adalah annual demand in units for the inventory item. Kemudian S adalah setup or ordering cost for each order. Kemudian H di sini adalah holding or carrying cost per unit per tahun. Untuk mencari EOQ-nya, kita menggunakan rumus 2 kali D kali S sama dengan Q pangkat 2 dikali H. Kemudian dari model tersebut dapat kita turunkan menjadi Q kuadrat sama dengan 2 kali D kali S dibagi H. Kemudian kita bisa menemukan Q bintangnya atau EOQ-nya, yaitu Q bintang sama dengan akar 2 kali D kali S dibagi H. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh dari soal untuk EOQ. Di sini dapat dilihat D atau demand permintaan sebesar 1000 unit, kemudian S adalah $10 per order, kemudian H yaitu adalah 50 per unit per tahun. Kemudian Q bintangnya dengan rumus akar 2 kali D kali S per H. Dimasukkan setiap angkanya. Q bintang sama dengan akar 2 dikali 1000, 1000 adalah demand, kemudian dikali 10, 10 adalah S-nya, kemudian dibagi dengan H sebesar 0,50, sama dengan akar 40.000, dan diketahui hasilnya adalah sebesar 200 unit. Reorder points adalah pemesanan kembali barang, persediaan baik bahan baku atau persediaan lainnya sebelum stok di gudang habis. Reorder point menentukan batas minimal persediaan yang ada di gudang. Bila jumlah stok
sudah mencapai minimum reorder point, maka pihak perusahaan harus kembali melakukan pemesanan kembali. Jadi pada saat melakukan reorder point harus menentukan EOQ. Jadi perusahaan itu juga perlu menentukan waktu pemesanan kembali bahan baku dengan menggunakan reorder point. Jadi penerapan reorder point ini juga bertujuan untuk mengetahui waktu untuk mengadakan pemesanan kembali. Ini adalah rumus dari reorder point sama dengan permintaan per hari dikali lead time untuk order baru per hari yang datang. Dengan rumus D sama dengan demand dibagi number of working days per tahun. Lalu ini adalah bentuk gambar dari reorder curve point, di mana ini sebagai lead time untuk menentukan berapa banyak lead time dalam per hari. Lalu ini adalah ROP per unitnya, dan ini adalah slope unit dibagi per hari. Berikut adalah contoh dari soal reorder point. Diketahui demand yaitu 8.000 dividi per tahun, 250 hari kerja per tahun, dengan waktu tunggu untuk pesanan 3 hari kerja dengan memungkinkan memakan waktu sebanyak 4 hari. Lalu dimasukkan rumusnya, D sebagai slope atau permintaan per hari sama dengan demand atau permintaan per tahun dibagi dengan jumlah hari kerja dalam 1 tahun. Yaitu angkanya dimasukin 8.000 dibagi 250 sama dengan 32 unit. Lalu ketika udah mendapatkan slope-nya sebanyak 32 unit, lalu dimasukkan rumus reorder points-nya, yaitu slope dikali L, yaitu 30 unit per hari dikali 3 hari kerja tersebut yang sesuai di soal tadi, sama dengan 96 unit. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.